Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 26 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2024. Jadi seperti biasanya saya rutin untuk bahas saham perbankan ya. Saya sharekan dulu grafiknya untuk atau chartnya ya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBRI ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk saham BBRI uptrendnya masih bagus ya. Jadi jangan takut ketinggalan atau jangan takut ketinggian. Nah, memang sih dia minggu lalu dia naiknya sudah lumayan cukup tinggi ya. Apakah minggu ini dia bakalan koreksi Pak Sunar? Semua kemungkinan ada ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya, Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau kita perhatikan di sini swing high sebelumnya yang dibentuk pada 12 Juli 2024 itu di 4980. Jadi intinya untuk BBRI ini selama dia bertahan di atasnya 4980 dia cukup menarik untuk hold ya. Nah, kalau mau buy sih silakan selama pokoknya dia masih bertahan di atas 4980. Nah, kalau misalnya dia turun di bawah 4980 ada kemungkinan dia akan testing lagi MA20-nya nanti ya. Entah itu nanti dipotong di sekitar 4800 atau testing area supportnya 4680 kita nggak tahu pasti ya. Nah, kalau yang mau buy on weakness, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Kalau mengacu kepada swing yang di sini, itu area buy on weakness-nya di 4980. Jadi kalau dia turun, jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 4980, kita barusan buy. Atau nanti buy-nya di MA20-nya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, kalau MA20-nya ditembus kembali dari bawah ke atas, menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy. Ya, kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Nah, BBRI ini kalau dia berhasil naik ke atas 5125, maaf, naik ke atas 5200 yang mana high-nya dari minggu lalu ya atau hari Jumat yang kemarin ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 5200, kita boleh tambah lagi atau average up yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Buy-nya bertahap aja kalau dia berhasil naik ke atas 5275 kita boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya dia akan menguji 5450, 5575 dan 5750. Itu untuk BBRI. Jadi BBRI ini uptrendnya masih bagus. Memang sih kalau kita bicara mengenai koreksi ada peluang koreksi, tetapi di sini saya fokusnya kepada trennya. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout naik lagi ke atas 5200, yang mau buy yang belum punya boleh buy, yang sudah punya kalau mau average up silakan average up ya. Buy-nya bertahap aja atau kalau mau tunggu buy on weakness ya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi ya sekitar 4980 atau 4830 yang garis di sini ya. Mungkin nanti MA20-nya dipotong kalau nggak di 4830 ya mungkin di 4980 ya. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Ya seperti itu ya. Cukup jelas ya. Oke, berikutnya untuk BBCA. BBCA dia kalau kita perhatikan ya, minggu lalu dia breakout new all time high lagi di 10.500. Jadi itu sampai BBCA ini sudah sering saya sebutkan dari 9.400 dulu ya waktu all time high-nya. Kalaupun Anda nyangkut di 9.400 ya, ini BBCA ini salah satu saham yang sejauh ini ya, saya bilang sejauh ini. Tapi ke depannya kita nggak tahu pasti ya. Sejauh ini kalau misalnya Anda belinya di atas ya, all time high-nya, nyangkut 1 tahun atau 2 tahun ke depannya Anda bisa jual paling nggak break even point Anda cuan dari dividennya kalau lewat dari masa dividennya. Ya ini terbukti sebelumnya 9.400 dia berhasil new all time high di sini ya 9425. Nah, kalau misalnya Anda beli lagi 9425 di 9450 di sini ya. Kalau Anda beli di all time high-nya sebelumnya 9450 Anda nyangkut ya paling lama 1 tahun atau paling lama 2 tahun lah. Kalau lewat masa dividennya Anda masih bisa jual paling nggak BEP ya harga modal mungkin rugi sedikit tapi Anda dapat dividennya. Itu worst case-nya situasi terburuknya seperti itu. Jadi untuk BBCA ini salah satu saham yang cocok banget sejauh ini ya, sejauh ini untuk DCA atau rupiah cost averaging lah ya. Karena kita belinya pakai rupiah bukan pakai dolar ya. Kalau DCA kan dolar cost averaging. Istilahnya memang DCA tapi kita pakai rupiah cost averaging. Jadi kalau kita nabung rutin ya setiap bulan ya, bukan setiap minggu sih setiap bulan ya. Untuk BBCA ya Anda jangan terlalu takut kejebak di nilai di atasnya ya, karena dia selama ini dia selalu berhasil membentuk new all time high lagi. Nah, kalau misalnya Anda mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan area buy on weakness di 9775 sampai 10.000 atau ikutin garis saya di 10225. Ini sebenarnya sudah dites ya hari Kamis ya. Jadi waktu dia turun banyak 10.225, kemudian kalau menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas 10.225, Anda boleh buy. Anda mau buy sekarang sebenarnya untuk BBCA masih bagus. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 10.400 kita tambah lagi average up breakout ke 10.500 ke atas, target price berikutnya untuk BBCA di 10.800 dan 11.200. Jadi untuk BBCA ini jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif juga. Yang mau tunggu buy weakness ya coba boleh-boleh aja. Ya mungkin nanti sekitar area 9775 sampai 10 ribuan lah. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya Bank Mandiri.
Nah, Bank Mandiri ini memang dia setelah dia naik ya, dia uptrendnya masih cukup strongnya, masih kuat ya seperti itu uptrendnya. Jadi kalau mau buy on weakness ini Anda bisa tunggu di MA20-nya. MA20-nya di 6865. Jadi sekitar area 6.900 lah. Kalau dia turun banyak 6.900, kemudian rebound mantul ke atas, di sana langsung kita untuk buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kalau kita lihat high-nya hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, dia high-nya di 7.075. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7.075, Anda mau buy boleh, yang belum punya, yang sudah punya kalau mau average up silakan, atau tunggu garis saya di 7.100. Jadi kalau dia naik ke atas 7.100, Anda buy tambah lagi average up, entah pas berikutnya dia akan menguji swing high yang terdekatnya di 7.350. Nah, kalau 7.350 ke atas lewat ya, Anda boleh tambah lagi boleh, atau buy high sell higher yang belum punya, lewat dari 7.400 tambah lagi, target pas berikutnya untuk Bank Mandiri masih bisa ke 7.700 dan 8.000. Jadi sejauh ini Bank Mandiri cukup solid ya. Nah, sebelumnya mungkin yang rajin ikutin channel saya harusnya sudah buy on weakness ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Terutama ini naik terus kemudian dia dikasih kesempatan sini pullback, kemudian rebound naik ke atas 6.200, itulah kesempatan untuk buy ya. Jadi Bank Mandiri sejauh ini masih cukup bagus ya, lancar ya seperti itu ya. Ya, ini afternya masih bisa naik lagi, masih bisa. Karena MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. BBNI juga masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harga saham masih di atasnya MA20-nya, masih cukup menarik kalau mau buy. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 5.550, breakout ya. Kita boleh tambah lagi, naik ke atas 5.600, tambah lagi, target price berikutnya di 5.800 dan 6.200. Itu untuk BBNI. Jadi yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar 5.200 sampai dengan 5.300. Itu untuk BBNI ya, buy on weakness di sana. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA. Mungkin bagi yang mau big banks, tapi yang takut ketinggalan karena sudah naik tinggi sebelumnya, ya, mungkin bisa coba BNGA. Tapi saya sih prinsipnya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high ya kita boleh buy high sell higher. Nah di sini untuk BNGA kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1910 kita buy, naik ke atas 1950 kita tambah lagi average up, target pas berikutnya dia akan menguji garis yang sudah saya gambarkan 2020, 2100 dan 2200. Jadi untuk BNGA ini paling tidak masih bisa naik 10% selama dia masih bertahan di atasnya 1850. Yang mau buy on weakness ya, Anda bisa tunggu di MA20-nya, nanti kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, Anda jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound memotong kembali MA20-nya dari bawah ke atas lagi, ya kita boleh buy. Yaitu buy on weakness kurang lebih area buy on weakness 1790 sampai 1830. Jadi untuk BNGA sejauh ini masih cukup menarik dan bagus. Ya, cukup ya. BNGA. Berikutnya untuk BRIS. BRIS ini khusus yang mau perbankan tapi yang maunya syariah ya. Ya ini Bank Syariah Indonesia. Karena bisa tunggu buy on weakness ini sebenarnya area buy on weakness sudah pernah saya gambarkan di 2400 ya. Ini saya perpanjang sebelumnya 2400, 2290 dan 2140. Jadi yang ikutin channel saya harusnya sudah buy. Jangan salah paham ya, jangan berpikiran wah sudah naik kok dibahas Pak Sunar. Enggak. Ya, saya untuk saham perbankan itu rutin bahas ya. Mungkin kadang-kadang untuk BRIS nggak selalu dibahas, tapi minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya pasti sudah pernah saya bahas juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk BRIS ini masih ada peluang untuk breakout lagi masih bisa. Kalau dia berhasil naik ke atas 2740 dalam minggu ini ya, untuk tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024, Anda boleh tambah lagi average up, target price berikutnya dia akan menguji 3.000 dan 3.800. Nah ini sudah pernah saya gambarkan memang lumayan jauh ya antara 3.000 dan 3.800. Karena kalau kita lihat dari weekly-nya, ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 3.000, ini sebelumnya dia naiknya tinggi, bisa sampai 3.800-an ya. Jadi, jadi untuk BRIS ini uptrendnya masih bagus, breakout ke atas, Anda boleh buy. Kalau misalnya takut-takut mah Pak Sunta jangan-jangan koreksi, Anda tunggu aja buy di 2.400 sampai dengan 2.500. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah kalau nggak dikasih kita buy-nya bertahap aja, santai aja. Ya Anda buy langsung sekarang boleh karena dia masih bagus ya uptrendnya. Kemudian kalau dia breakout ke atas 2.740 swing high terdekatnya, Anda boleh tambah lagi average up ya. Pasang aja automatic order, target price berikutnya di 3.000 dan 3.800. Jadi trading itu sebenarnya gampang. Apalagi kalau sudah saya gambarkan di sini gambar garis-garisnya ya. Anda tinggal ikutin aja, pasang automatic order, kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau gagal turun ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya bertahap ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Jangan lupa nonton yang video yang lainnya. Kemudian untuk acara edukasi, maaf sebelumnya saya sudah umumkan acara edukasi untuk hari Minggu ya besok ya, tanggal 25 Agustus malam. Tapi saya undur untuk ke tanggal 1 September 2024.
Jadi yang sudah daftar sebelumnya jangan lupa ini meetingnya minggu depan ya, hari Minggu tanggal 1 September 2024. Kita akan edukasi mengenai tren indikator yang saya bagikan di Sunar Superseed. Itu Anda bisa screening sendiri penggunaannya bagaimana, nanti kita bahas ya. Itu salah satu tren indikator yang cukup gampang untuk beginner ya. Jadi kita maunya follow the trend kan. Jangan sampai kita itu melawan tren ya, karena trend is my friend ya. Trend is our friend, trend is your friend ya. Jadi kita akan belajar salah satu indikator tren yang paling mudah dan paling gampang dan cukup powerful ya, simple seperti itu ya. Jangan lupa daftar, linknya ada di video deskripsi bawah ini untuk online free ya, terbuka untuk umum 1 September 2024. Kurang lebih cukup sekian. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.